wabarakatuh. Saya Halimah Sa'diyah, CGP Angkatan 11. Saat ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SD Negeri 2, yaitu Ibu Maria Ulfa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa ya. Pada hari ini sudah tidak panas lagi karena hari ini hujan ya, jadi agak dingin. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Bagaimana Ibu? Ya, monggo. Baik Ibu. Untuk yang pertama, bagaimana cara Ibu mengenali atau menentukan apakah suatu situasi atau suatu kasus yang Ibu hadapi merupakan dilema etika atau merupakan bentuk kebutuhan moral? Untuk mengetahui kasus-kasus tersebut itu termasuk rujukan moral atau dilema etika, yaitu ketika ada 2 permasalahan, jika itu benar dan benar berarti termasuk dilema etika. Jadi kalau misalnya suatu kasus itu benar dan salah, itu termasuk rujukan moral. Itu menurut saya. Baik Ibu. Jadi yang termasuk dilema etika itu ketika suatu kasus terdapat benar dan benar, itu masuk dilema etika. Sedangkan rujukan moral benar dan salah ya Ibu. Iya. Baik, selanjutnya Ibu, ketika Ibu dihadapkan dengan situasi di sekolah yang melibatkan 2 pilihan yang sama-sama benar Ibu Pak, bagaimana cara Ibu membuat keputusan? Misalnya ya Ibu Pak, ketika ada 2 yang sama-sama penting dan keduanya itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang berbeda. Contoh ya Bu, ini hanya contoh ya Bu. Iya. Di sini kan Ibu Ulfa kan masih muda kan ya. Terus ada guru yang senior, maksudnya yang lebih tua dari Ibu Ulfa. Dan kebetulan orang tersebut, guru tersebut sering telat untuk ke sekolah Bu. Bisa dikatakan dari kedisiplinan. Itu kan sudah masuk di nilai-nilai kebajikan kedisiplinan ya Bu. Iya. Kemudian di satu sisi Ibu Ulfa itu kan ada rasa menghormati karena beliau lebih tua. Bagaimana itu caranya? Ketika ada suatu permasalahan yang mana mungkin rasa tidak enak seperti itu ya, ketika kita negur ada rasa tidak enak karena beliaunya tua ya, dimaksud seperti itu kan ya, lebih senior. Begini, sebelum kita menegur atau apa, kita kan pastinya kan mengidentifikasi ya. Selain itu kita sudah ada kesepakatan kalau misalnya terlambat atau apa. Tapi di sini ketika beliau terlambat, saya tidak langsung menyalahkan beliau. Oh sampai ini terlambat begini-begini seperti itu. Tapi pasti ya saya tanya alasannya. Dan beliau itu sering melakukan apa enggak? Pastinya nanti akan saya tanya kenapa, mengidentifikasi. Setelah itu biar beliaunya solusi itu tumbuh dari diri beliau sendiri seperti itu. Jadi ketika rasa tidak enak yang melanda, tapi kan kita lagi berurusan kepada siswa, dan tentunya beliau pasti saya dengarkan alasannya apa dulu seperti itu. Yang jelas kita sebagai kepala sekolah yang harus mengingatkan rasa sungkan tadi kita abaikan dengan cara kita lebih sopan lagi untuk memberitahunya seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu saat menghadapi dilema etika atau situasi sulit, apa saja langkah-langkah yang biasanya
Ibu lakukan untuk mencari solusi? Ketika dilema etika itu terjadi, ya, pastinya langkah pertama saya akan mengidentifikasi. Yang kedua, saya akan bersama dengan tim saya, dengan teman-teman, dan cenderung ke murid itu. Pastinya kan segala keputusan itu saya pusatkan kepada siswa itu, dan memutuskannya pun tidak hanya dari saya sendiri, pasti akan melibatkan teman-teman dan yang lainnya. Baik Bu. Kemudian apa saja hal-hal yang menurut Ibu paling efektif dalam membantu membuat keputusan yang tepat dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah yang terjadi di sekolah? Suatu kasus dikatakan penyelesaiannya efektif jika keputusan itu tepat. Memang sih, ketika kita dibenturkan dengan dua kasus yang mana di kasus tersebut itu benar, sama-sama benar, pasti nantinya salah satu yang tidak kita pilih itu ada rasa tidak enak, ya. Dan saya akan meminimalisir di permasalahan tersebut, gitu. Jadi ketika kita memilih yang benar, katakan ada dua permasalahan, kita memilih masalah yang A, dan pemilihan tersebut tentunya tadi berpusat pada murid. Yang kedua, di penyelesaiannya secara bersama-sama. Dan yang ketiga, buat masalah yang tidak terpilih pasti akan saya carikan juga solusinya nanti, dan meminimalisir kekecewaan dari permasalahan tersebut. Baik Bu. Berarti ini yang paling penting berpihak kepada murid terlebih dahulu ya Bu? Iya, itu yang terutama. Selanjutnya Ibu, selama ini tantangan apa saja yang Ibu temui ketika harus membuat keputusan dalam situasi dilema etika? Tantangan yang biasanya saya hadapi yaitu ketika saya dibenturkan dengan dua permasalahan yang mana di sana sama-sama benar, ada rasa tidak enak, itu pasti, ya. Ketika salah satu dari permasalahan tersebut yang tidak terpilih, itu pasti ada rasa tidak enak. Yang kedua, kita dibenturkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Kita sudah punya peraturan sendiri, terus dari peraturan luar seperti ini. Nah, itu kan apa ya? Ada rasa tidak enak di situ. Ya. Itu tantangan buat saya seperti itu. Apakah Ibu memiliki cara atau waktu tertentu untuk menyelesaikan dilema etika? Suatu permasalahan itu pasti ada cara, ya. Kalau waktu tertentu itu tidak bisa diputuskan sekarang, maksudnya tidak permanen. Jadi tergantung dari permasalahan tersebut. Jika permasalahannya ringan, saya bisa menyelesaikan secara langsung, ya hari itu juga ya saya selesaikan. Kalau permasalahan itu membutuhkan pemikiran-pemikiran dari teman-teman, dari warga sekitar dan para tokoh, pastinya nanti akan saya jadwalkan seperti itu. Jadi tergantung permasalahannya. Ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor tertentu ya seperti ini hubungan Bu atau nilai-nilai pribadi dari Ibu sendiri selama ini yang bisa membantu atau mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan ketika menghadapi situasi dilema etika? Pasti ada, ya. Sekali lagi, kalau faktor-faktor untuk pengambilan keputusan yang jelas ada, karena di sini saya bekerja tidak sendiri. Saya punya tim kerja, yaitu teman-teman serta masyarakat dan para tokoh. Jadi itu yang saya gunakan. Nah, di dalam sekolah kan kita kan sudah ada beberapa aset, jadi kita harus memanfaatkan itu dan melibatkannya. Intinya berkolaborasi ya Bu? Berkolaborasi, ya. Yang terakhir ini Bu, dari semua pengalaman Ibu yang sudah disampaikan
Pelajaran apa yang paling berharga yang Ibu dapatkan? Pelajaran yang berharga yaitu kita itu tadi dalam bekerja kita harus berkolaborasi ya dengan teman-teman, karena kita tidak bisa sendirian di dalam instansi itu. Jadi kita itu super team ya, jadi bukan Superman, harus kerjasama. Itu yang terpenting. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya Bu Halimah. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Baik Bapak, saya Halimatus Sa'diyah, guru dari SD Negeri 2 Sumerjo, dan kebetulan ini Bapak, saya dari calon guru penggerak angkatan 11. Tujuan saya ini menemui Bapak untuk melakukan wawancara Bapak tentang dilema etika, tentang pengambilan keputusan yang biasanya Bapak ambil di sekolah. Berkenaan dengan itu, insya Allah silakan saja apa yang ingin diketahui ditanyakan dengan tidak terburu-buru. Ya, silakan. Nah, di sini ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak ya. Mungkin ini ada batasan waktu Bapak. Iya. Ya, kira-kira ya 10 sampai 15 menitan. Yang pertama ya Bapak, langsung saja. Selama ini Bapak, bagaimana Bapak ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Yang selama ini yang saya lihat adalah dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, ya berarti termasuk kategori salah. Dan apabila memang sudah sesuai, berarti ya itu yang memang harus dilaksanakan dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik, yang kita berikan dukungan secara moral untuk bisa ditindaklanjuti secara bersama-sama. Seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak, ketika Bapak dihadapkan dengan situasi di sekolah yang melibatkan 2 pilihan, yang dimana di antara 2 pilihan itu sama-sama benar, bagaimana cara Bapak itu membuat keputusan? Ketika keduanya sama-sama nilai benar, untuk membuat keputusan saya dengan mempertimbangkan, dengan mengajak warga sekolah, ya dalam hal ini dewan guru, komite, kemudian tokoh masyarakat, untuk dipertimbangkan keputusan yang terbaik itu dilihat dari sisi satu, nilai keuntungan. Keuntungannya menyangkut lebih banyak orang apa lebih sedikit. Kemudian efisiensi ketika pelaksanaan kegiatannya. Kalau memang ini rumit, kemudian butuh persyaratan-persyaratan yang tidak mudah, maka ini lebih ditangguhkan. Jadi tetap yang lebih pada kesederhanaan, kesesuaian, dan nilai manfaatnya lebih tinggi, itu yang dipilih, dan mendapat dukungan dari pendapat yang saya katakan tadi, komite, dewan guru, tokoh. Ada berkolaborasinya berarti ya Bapak? Betul. Ya. Baik Bapak, saat menghadapi dilema etika atau situasi sulit lainnya Bapak, apa saja langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan untuk mencari solusinya Bapak? Ketika ini semuanya dipandang sulit, maka tidak serta-merta diputuskan, tetapi mengadakan kolaborasi antara komite, dewan guru, dan tokoh masyarakat tadi
untuk kita berembuk bersama. Setelah itu kita dengan mempertimbangkan sebagaimana yang tadi yang saya katakan, kita pilihlah yang satu nilai manfaatnya lebih tinggi dan lebih efisien. Seperti itu. Berarti diutamakan manfaatnya terlebih dahulu ya Bapak. Selanjutnya apa saja hal atau pendekatan yang menurut Bapak paling efektif dalam membantu membuat keputusan yang tepat dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah terutama itu Bapak? Ya. Yang pertama sistem kolaborasi ya dilaksanakan, kemudian sistem kedekatan, karena bagaimanapun juga kalau menyelesaikan masalah dengan sesuatu yang kompeten dan lebih punya hubungan emosional baik, itu akan lebih mudah dibandingkan orang yang kompeten tapi tidak memiliki hubungan emosi yang dekat. Itu akan lebih sulit. Berarti ini seseorang itu harus memiliki kompetensi sosial emosional ya Pak? Iya, sekaligus punya kedekatan. Nah, seperti itu. Baik Bapak. Selama ini tantangan apa saja yang Bapak temui ketika harus membuat keputusan dalam situasi atau kasus dilema etika? Yang dapat disampaikan pada ini adalah yang sudah berjalan, yang sudah terjadi. Jadi yang hal-hal yang paling sulit memang ketika kita mengkoordinasikan ya sistem yang antara komite, kemudian dewan guru, tokoh masyarakat ini untuk waktunya bisa pas, bisa hadir semuanya. Itu kadang-kadang kita kesulitan. Kenapa? Waktunya sudah mendesak, tetapi dari sistem koordinasi kita ada yang waktu itu berhalangan. Karena mengingat komite kami adalah tokoh di Sukorejo yang sangat padat kegiatan, yang tidak mungkin tiba-tiba hari ini bisa kita rencanakan agenda bisa berkumpul, bisa kita bahas bareng. Itu ya tingkat kesulitannya kami di sana. Terus jalan keluarnya bagaimana kalau seperti itu? Jalan keluarnya kami tetap yang ada kita koordinasikan, kemudian kita lewat via telepon kita sampaikan kepada beliaunya berkenaan dengan apa-apa yang sudah kami sepakati, bagaimana menurut pendapat beliau. Setelah itu kalau beliau menyatakan dengan saya sepakat dengan pendapat yang hadir, kalau tidak beliaunya juga akan memberikan pertimbangan yang lain berbeda. Kadang ya seperti itu. Nah, sehingga dari situ kami kemudian merumuskan kembali bersama-sama dan mengirim hasilnya kepada yang hari itu tidak bisa berkumpul bersama. Seperti itu. Kemudian Bapak, apakah Bapak ini memiliki sebuah misalkan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat itu, di saat itu, atau bagaimana Pak? Di dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika itu tidak bisa dijadwalkan karena segala urusan itu bergantung. Kalau itu terjadi maka kami langsung secara cepat melakukan tindakan untuk penyelesaian dengan menghadirkan, mengkomunikasikan bersama tim yang saya sebutkan. Sehingga terjadwal khusus itu hanya bahas-bahas, kalau nggak ada masalah kita bercerita bersama seandai-andai, mengandai-andai saja. Tetapi ketika terjadi sesuatu yang memang krusial yang terjadi, maka saat itu pun kami segera mengambil sikap untuk penyelesaian bersama. Berarti tergantung sama situasi kasusnya ya Pak. Iya. Kalau misalkan butuh sekarang harus Iya. cepat selesai. Nah berarti Iya. sekarang harus selesai gitu ya. Baik Bapak. Selanjutnya adakah seseorang ini termasuk dukungan ya Bapak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan
kalau dikatakan orang per orang tidak, tetapi yang memudahkan saya di dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini adalah kepahaman yang sama dari komponen lembaga ini, pandangan terhadap nilai-nilai kebaikan itu sama. Maka dari itulah yang memudahkan kami untuk mengambil keputusan tidak kesulitan. Nah, karena apa? Kalau pandangan-pandangan ini berbeda, maka kami dalam setiap pengambilan akan tarik ulur kepentingan. Nah, alhamdulillah yang sepanjang ini karena di Sukorejo, nah ini basisnya adalah Islam. Jadi ketika sesuatu terjadi sesuatunya, kita tidak ada kesulitan, kita ambil garis lurus dengan ajaran-ajaran Islam. Pondok Sukorejo itu lebih memudahkan kami di dalam mengambil sikap. Yang di situ adalah toleransi tinggi, kemudian nilai moral berdasarkan ajaran-ajaran Rasulullah tidak tinggi. Itu yang memudahkan kami di dalam mengambil keputusan lebih mudah. Berarti ini tetap dukungannya dari guru ya Bapak? Betul, dari Dewan Guru, komite, kemudian tokoh masyarakat, dan tokoh agama itu tentunya itu sangat mendukung sehingga setiap kali pemutusan suatu permasalahan yang berhubungan dengan etika ini itu lebih mudah karena dasarnya kami sudah bekalnya sama dan kecenderungannya kami tidak akan ada yang merugikan, membebani orang atau mengorbankan siapa. Semuanya tetap dijunjung tinggi secara moral, bernilai istimewa, secara kodratif, kami memandang semuanya sama kedudukannya. Baik Bapak, dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Nana kan ya, mulai dari caranya mengidentifikasi kasus-kasus ya yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral, kemudian cara mengambil keputusan untuk kasus dilema etika, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang sudah disampaikan tadi ya Bapak. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tersebut? Pembelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan ini adalah kebersamaan, pandangan yang semuanya luas, tidak sempit, itu membuat segala urusan bisa lebih mudah diatasi dan kita di dalam prosesnya tidak pernah berpihak kepada yang tidak berdasarkan kebaikan. Jadi semua yang kita petik, kita ambil adalah yang bernilai. Satu, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan bertanggung jawab secara moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kami petik dalam perjalanan ini. Akhirnya kami semuanya secara jujur dan adil dalam keputusannya untuk memberikan